bahwa apapun yang terjadi, hidup manusia tetaplah dalam ujian dan cobaan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami uji kamu dengan perasaan takut, takut sakit, takut susah, takut miskin, takut melarat. Tapi ketakutan itu sudah lama kita hilangkan, karena kita lebih takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika ia bertanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, wahai baginda Nabi, andai aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, apakah yang kumohonkan kepada Allah?" Maka Nabi mengajarkan, "Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku." Besar rasa takut kita kepada kemiskinan, tapi lebih besar lagi rasa takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut miskin, takut melarat, lalu gara-gara takut itu dia menghalalkan segala cara, sogok, riswah, judi, khamar, zina, maka dia sudah membuat dirinya takut kepada yang haram, sehingga dia lupa ada takut yang lebih besar lagi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari rukun khutbah adalah menyampaikan wasiat, usikum wa nafsi bi taqwallah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya inti ibadah yang kita lakukan selama 30 hari 30 malam ini? Tidak lain, tidak bukan, sebagaimana dinyatakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Apakah Allah ingin menyiksa hambanya? Tidak. Apakah Allah ingin mempersulit? Tidak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tak pernah mempersulit kamu. Allah ingin kamu mendapatkan kebaikan. Yang diinginkan Allah, la'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut air yang halal menetes di tenggorokan, takut makan, takut minum, menjaga mata, takut melihat yang haram, menjaga telinga, takut mendengar maksiat, menjaga langkah kaki, ayunan tangan, bahkan bisikan hati, bahkan lintasan pikiran, dijaga itu semua selama 30 hari ini. Maka puncaknya pada hari yang mulia ini, kita pun katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku takut kepada Engkau ya Allah. Besar kesusahanku, tapi tidak membuat aku menghalalkan yang haram. Besar musibah yang kuterima, jadi tidak membuat aku menghalalkan yang haram. Allahumma qina bi'alalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, sehingga kami tidak perlu terjerumus kepada yang haram. Hari ini orang begitu mudah menghalalkan yang haram. Segala macam sogok, riswah, khamar, zina, judi, perbuatan haram terasa kecil dalam pandangan matanya, sedangkan selama sebulan ini yang halal pun kita tahan, istri yang halal ditahan, makanan yang halal ditahan selama 13,5 jam lebih, mampu menahan yang halal. Mengapa kita rusak dengan menjerumuskan diri kepada yang haram? Lalu bagaimana kalau kita makan yang haram? Ayyuma lahmin, setiap daging, nabata min haramin, kalau dia masuk ke dalam badanmu dan dia menjadi darah daging yang haram, fannaru awlabi, tempatnya adalah api neraka. Tidak ada tempat lain. Orang hanya ada 2 tempat saja, alladzina amanu wa amilus shalihat, orang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, tempatnya adalah surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, tempatnya adalah neraka. Wattaqun nar, takutlah kepada neraka. Tiap hari, tiap petang, tiap siang, tiap malam, di saat tahajud, di saat i'tikaf, apa yang kita minta kepada Allah? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Maka itu bukan hanya sekedar di ujung lidah, di tepi bibir. Dia bukan sekedar lipstik pemanis cakap, dia bukan sekedar retorika kata-kata di dalam khutbah, tapi dia masuk ke dalam otak kita, ke dalam hati kita, ke dalam tulang sumsum kita.
esok, lusa kita akan kembali ke aktivitas kita yang lama. Kita akan kembali bekerja. Apakah Ramadan tinggal Ramadan? Apakah Syawal hanya menjadi tempat kembali kepada perbuatan maksiat? Laisal idu liman labisa jadid. Hari raya bukanlah bagi orang yang memakai baju baru. Innamal idu liman ta'atuhu tazid. Hari raya hanya layak bagi orang yang bertambah taatnya, bertambah takutnya, bertambah hati-hatinya menjalani hidup yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkanlah dalam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanamkan rasa takut kepada Allah, sebagaimana kita dulu takut mengunyah yang halal, takut memandang yang halal, takut melihat istri yang halal pada saat siang Ramadan, takut memakan nasi yang halal pada siang Ramadan. Maka yang haram, yang syubhat kita hindarkan, karena dia akan dimakan, berubah menjadi darah, dan darah itu akan menjadi setetes dua tetes masuk ke tangkai jantung, disemprotkan sampai ke otak. Otak akan berpikir, otak akan memerintahkan ke seluruh tubuh. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pendusta, khati'atin pelaku dosa. Kenapa yang dikatakan ubun-ubun kepala bagian depan? Bukankah yang berdosa itu kakinya? Bukankah yang berdosa itu lidahnya? Bukankah yang berdosa itu kemaluannya? Mengapa yang dikatakan berdosa itu kepalanya? Karena kepalalah yang memerintahkan semua anggota tubuh. Kemaluan berzina, mata melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, kaki melangkah ke tempat yang haram. Itu semua berawal dari makanan. Hari ini kita meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Tapi pekan depan kita akan kembali masuk ke kantor. Kita tanpa sengaja, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sadar, kita memakan yang haram. Kita bawa yang haram itu ke rumah, kita berikan ke istri, ke anak kita. Kita sedang menyuapkan makanan haram ke dalam perut mereka. Lalu kita heran, mengapa istriku tidak pernah berpikir baik? Mengapa anak-anakku tidak pernah berpikir baik? Kenapa baik aku aja, buruk juga jadinya? Karena kita yang bersalah, kita sudah menyuapkan yang haram ke dalam perut mereka. Maka pesan pertama dari khutbah Idul Fitri adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang haram menyentuh lidah, lidah yang memakan haram dipakai berdoa, Rabbana hablana minas salihin, beri aku anak yang soleh. Doa ditolak oleh Allah. Wa qina azabannar, jauhkan aku dari azab neraka. Doa ditolak oleh Allah. Allahumma hdina fiman hadait, berikan kami hidayah. Doa ditolak oleh Allah karena lidah yang memakan haram. Allah haramkan mengabulkan doa. Mat'amuhu haram, makanannya haram, masyrabuhu haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram. Dia memberikan makanan-makanan haram. Anna yustajabu lah, apakah mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9 kali takbir pada khutbah pertama, 7 takbir pada khutbah kedua, 7 takbir pada rakaat pertama, 5 takbir pada rakaat kedua. Itu bukan sekedar di ujung lidah, tapi masuk dalam kepala kita. Sejak hari ini yang kita agungkan Allah. Selama ini kita mengagungkan atasan. Atasan mengatakan makan saja, ambil saja, saya yang tanggung jawab. Bukankah dia juga manusia? Dia akan masuk ke neraka jahanam. Apakah dia sanggup menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sejak hari ini, masa lalu apa boleh buat, kita minta kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Siapa yang tidak berdosa di atas muka bumi Allah? Sedangkan datuk moyang kita Adam alaihi salam, dia berdosa. Allah katakan, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Tapi ternyata dia silap, dia silap. Kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu Adam pernah silap dan salah. Wa ghairul khata'ina tawwabin, semua yang bersalah akan menjadi baik kalau dia bertobat dengan taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, taubat kepada Allah, taubat nasuha, taubatan nasuha, taubat nasuha, meminta bermunajat kepada Allah. Sejak hari ini jauhkan diri dari maksiat, jauhkan dari segala dosa yang masa lalu. Illa man taba, orang-orang yang bertaubat,
wa amana, orang yang beriman, wa amala amilan salihah, wa amila amalan salihah, bertaubat dia, memperbaiki kebaikan segala yang buruk, lalu kemudian dia menjadikan amalnya amal saleh, maka mereka itu dijadikan Allah hasayiatihim hasanat, segala yang kotor-kotor, segala yang buruk-buruk diganti Allah dengan yang baik-baik. Oleh sebab itu tidak ada manusia yang silap. Kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu Adam silap, salah, dosa. Kita memang tempat silap, salah dan dosa. Tapi orang yang baik bukanlah orang yang larut dalam kesalahan. Seandainya semua manusia ini bersalah, berdosa, apakah Allah akan menghukumnya? Pasti. Tapi seandainya manusia ini semuanya baik, maka dalam hadis dikatakan, andai seluruh permukaan bumi ini semuanya baik, maka Allah akan ciptakan makhluk yang baru. Makhluk yang baru itu akan berdosa dan Allah membukakan pintu ampunan kepadanya. Itulah makna salah satu sifat nama Allah, Al-Ghafur, Maha Pemaaf, Asy-Syakur, Maha Pemberi balasan, Ar-Ra'uf, Maha Penyayang, Ar-Rahim, Maha Kasih. Maka kita minta kasih sayang Allah. Dosa kami banyak ya Allah, kami meminta ampunan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah hadirin hadirat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil hikmah dari Idul Fitri adalah bahwa setelah sebulan lamanya kita memberikan kesanggupan kita dalam bentuk tenaga. Mata kita tahan tidak tidur malam, bahkan di sebelum terakhir kita tetap khusyuk i'tikaf. Tangan kita bawa melangkah, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, sholat tarawih 30 malam. Apakah cukup hanya di situ? Tidak. Kita berikan sebagian harta kita membayar zakat.